Selamat malam. Apa kabar? Kabar luar biasa, sehat, berkati Tuhan. Iya, haleluya. Tuhan Yesus ya, Bu? Haleluya, amin, Pak. Iya, karena banyak 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 yang dijadikan Tuhan padahal bukan Tuhan, ya. Hanya satu Tuhan yang benar, itulah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang Haleluya. mampu menyatakan kuasanya, Tuhan yang mampu menyatakan kasihnya. Terbukti, ya, bukan hanya ditulis dan diceritakan di dalam sebuah buku, tapi itu dialami oleh banyak manusia. Nah, narasumber ini setelah dia percaya Tuhan Yesus, setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami tekanan-tekanan yang hebat secara psikis, ya, secara mental, karena beliau bolak-balik di Rukiah dengan tujuan agar bisa balik ke keyakinannya yang sebelumnya, bisa balik kepada agamanya yang sebelumnya. Tetapi disinilah Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia Tuhan yang terbukti, ya, bukan Tuhan yang hanya dicerita atau Tuhan yang nun jauh di sana, Tuhan yang gaib, yang misterius, yang tidak bisa dikenal, tidak bisa dirasakan, ya. Bagaimana kita bisa uh, menjadikan itu sebagai Tuhan kalau dia nun jauh di sana, gaib sekali, kayaknya tidak bisa dialami manusia, ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang real, yang benar, dan kuasanya sangat luar biasa. Oke, pada malam hari ini saya serahkan langsung saja kepada Ibu Siti untuk berbicara bagaimana kuasa Tuhan yang terjadi di dalam kehidupannya, dimulai dari latar belakang dulu, ya. Kemudian bagaimana bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oke, Ibu Siti, waktu dan Ya, tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan. ya. Selamat malam, Bapak. Salam damai Siti, sejahtera Allah Bu menyertai Siti, kita. Ya, Bu Siti, ya, duduknya bisa agak mundur sedikit, Bu. Itu kepalanya kelewat ini. Mundur sedikit. Ya, lagi-lagi, Bu. Bisa mundur lagi sedikit? Atau kameranya bisa dia, ya. Bisa dinaikkan aja sedikit, Bu. gini. Di, ya, oke, oke, oke. Silakan, silakan. Selamat malam. Salam damai sejahtera Allah menyertai kita sekalian, Bapak dan kita semua anak-anak Tuhan. Saya sebelumnya mau memperkenalkan diri saya. Saya nama Siti Maisaro, berasal dari Kota Kediri. Saya lahir dari 3 bersaudara. Saya anak pertama. Saya dilahirkan dari orang tua yang dari pondok pesantren, terutama di Kota Jombang yang terkenal dari kota santrinya. Dan setelah saya mungkin kelas 2 SD, saya diasuh sama nenek saya di Kediri dan dibesarkan di Kediri. Kediri adalah kota sangat kecil di salah satu provinsi Jawa Timur. Saya mau memperkenalkan juga posisi saya sudah menikah, anak saya 2, dan setelah menikah saya dibawa suami ke Tarakan, dan anak-anak saya lahir di sana semuanya, laki sama perempuan. Pada tahun 93 saya menikah dan pulang lagi ke Jawa tahun 2000. Saya mempunyai latar belakang dari keluarga yang tidak mampu,
Bapak saya cuman jadi kuli bangunan, terus mama saya juga cuman jualan makanan kecil. Dan setelah saya pulang ke Jawa, saya bekerja keras juga untuk bikin rumah, dan rumah tangga saya juga aman-aman aja selama saya masih menjadi Muslim. Dan waktu itu dan sampai sekarang saya mempunyai pekerjaan yang cuman tukang ojek. Entah tukang ojek itu cuman nggak pasti hasilnya, karena saya menarik cuma dengan penumpang yang perempuan saja, khusus perempuan. Jadi selain daripada itu saya nggak. Terus saya juga ada jualan kecil-kecilan di dapur, cuman hanya sembako tapi cuman kecil-kecilan gitu. Terus ada lagi kalau memang ada orang pesen kue saya bikin. Kalaupun enggak, saya juga bekerja sebagai buruh setrika sama nyuci di tempat tetangga, dan sampai sekarang saya lakukan. Saya dilahirkan di kota Jombang pada tahun 1976, dan usia saya sekarang 45. Saya dari Muslim yang dibilang keras, juga fanatik di dalam ibadah Muslim, dan saya senantiasa dituntut oleh orang tua saya untuk menjalankan hakikatnya orang Muslim yang harus taat, harus menjalankan sholat 5 waktu yang tidak boleh terlambat, puasa Senin Kamis, puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan itu harus dilakukan. Dan saya lakukan itu semenjak saya masih SD, dan itu harus dilakukan karena tuntutan orang tua juga dan tuntutan dari agama Muslim. Waktu terus berjalan, saya pada waktu mau sholat maghrib, waktu itu tahun 2006, sebelumnya saya sholat maghrib, saya mengambil air wudhu, dan ketika itu di tengah-tengah saya ambil air wudhu itu, saya merasakan bahwa sinar terang putih campur keemas-emasan itu menyinari kepala kiri saya. Sampai itu mengikuti pas waktunya saya sholat. Habis sholat saya cuma bingung, ini apa ini? Terus saya bilang cuma, habis sholat itu kan biasanya kita berdoa. Terus saya bilangnya gini, ya Allah, apa ini maksudnya? Saya bilang gitu. Udah, semuanya itu saya hiraukan sampai 2 minggu berturut-turut, sinar itu tidak pernah hilang dari kehidupan saya. Entah saya masak, entah saya tidur, entah saya melek, entah aktivitas apapun, sinar itu menyinari kepala saya. Dan saya tuh tidak sama sekali tahu artinya kenapa ini terjadi. Habis itu, setelah selang 2 minggu, saya terus melakukan ibadah saya sholat 5 waktu, dan waktu itu juga sholat maghrib lagi. Pas
selesai doa, di depan saya ada salib warnanya putih silver. Saya terkagetnya luar biasa. Apa maksudnya ini? Terus saya cuma bilang, ya Allah, apa ini maksudnya? Bolak-balik saya tetap bertanya, apa ini maksudnya? Selang 2 minggu lagi, ada lagi salib yang besarnya setinggi badan saya, pas di depan saya, pas waktu saya juga sholat itu, tidak pernah hilang dari ingatan saya, bahkan penglihatan terus itu berlangsung mulai 2006 tanggal 4 bulan April, dan itu selalu mengikuti terus. Saya sampai heran dan sampai saya kaget juga. Kadang-kadang juga ada rasa takutnya. Kenapa? Sinar-sinar itu terus menyinari kepala saya. Terus saya tuh punya temen yang Kristen juga, cuman satu aja, perempuan, di salah satu kampung sebelah, yang mungkin jarak dari rumah saya itu cukup jauh, 8 kilo, dan saya itu sana dengan saya semangat, tapi entah saya tidak tahu artinya kenapa, tapi saya berusaha untuk mempertanyakan semuanya ini. Kenapa selalu ada penglihatan tentang sinar dan salib 2, apalagi salibnya itu besar setinggi saya. Terus tiba-tiba teman saya itu memeluk saya dan menangis. Betapa kagetnya. Kenapa? Aku cerita gini-gini kok malah dia yang nangis. Terus dia bilang gini, Mbak Siti, bilangnya gini, Mbak itu bersyukur Tuhan sudah memilih Mbak Siti dan mau menyelamatkan Mbak Siti. Terus saya cuma bilang gini, apa maksudnya? Ya memang Tuhan itu memilih Mbak Siti untuk diselamatkan, biar Mbak Siti menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oh gitu ya. Terus saya mengangguk-angguk, akhirnya saya dibawa ke salah satu pendeta yang dekat rumah teman saya itu. Di situ saya diberi penjelasan yang cukup panjang tentang penglihatan-penglihatan itu. Terus saya juga mendengarnya agak ragu, agak bimbang. Tapi lama-lama teman saya itu meyakinkan terus. Puji Tuhan, Pak Pendeta itu bilang begini, bersyukur ya Bu, Ibu sudah dipilih sama Tuhan untuk diselamatkan. Oh iya Pak, iya. Kalau Ibu merespon dengan baik, Ibu menerima, Ibu pasti diselamatkan. Dan Ibu menjadi terang di tengah keluarga. Pak Pendetanya bilang begitu. Terus saya pulang, saya tuh berpikir, tapi lama-lama saya nggak ada rasa ingin untuk sholat lagi, terus nggak mau puasa lagi. Selang beberapa bulan itu, selama 6 bulan penglihatan itu terus mengikuti saya, nggak pernah lari dari kehidupan saya. Sampai akhirnya saya cerita sama suami, saya bilang, kenapa ya aku kok kayak gini, ada sinar, ada gini-gini. Paling kamu itu didukunin sama orang. Suami bilang begitu, Pak. Habis itu saya tidak ambil pusing dan saya terus cari teman saya yang Kristen itu dan pergi ke Pak Pendetanya itu dengan saya sembunyi-sembunyi. Tapi saya belum
belum berani untuk beribadah, cuman saya sharing-sharing aja. Habis itu saya ada kegerakan pada waktu itu hari Minggu, saya kepingin tahu caranya ibadah anak Tuhan tuh kayak apa. Habis gitu Pak, saya nekat. Saya pakai sepeda ontel, pakai celana pendek, pakai sandal jepit, dan saya bawa ganti baju untuk ibadah di sana. Dan saya disambut dengan sukacita oleh Pak Pendeta sama jemaat semua yang ada di situ. Mereka itu menangis, terharu melihat saya, bahwa saya sudah mau menerima Tuhan. Betapa kagetnya saya nggak pernah tahu cara ibadahnya orang Kristen itu kayak apa. Terus di situ saya cuman lihat aja. Tak lihat orang-orang di sekitar saya, jemaat kanan kiri beribadah tuh, saya cuman lihat aja. Apa ini? Habis itu pas doa penyembahan, ketika doa penyembahan, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya ada rasa kayak dijamah. Waktu itu saya menangis dan tidak bisa berdiri. Habis itu Pak, saya cuman apa ya, terheran-heran kenapa saya bisa menangis, kenapa saya merasakan ada jamahan dari tangan yang luar biasa. Terus habis selesai beribadah, Pak Pendetanya sudah selesai menyampaikan khotbah atau berdoa, langsung menghampiri saya untuk sharing lagi, menguatkan saya. Bu, bilangnya gini, Bu Siti, ini sudah jalannya Tuhan, Ibu sudah dipilih. Jadi Ibu kalau memang benar-benar merespon dengan baik, Ibu harus siap tantangan, ujian yang harus Ibu hadapi mulai dari sekarang. Nah, di situ ada kegerakan yang luar biasa dari hati saya untuk saya ingin belajar tentang kebenaran dari Kristus. Nah, setelah saya pulang, saya ditanyain sama suami, dari mana kamu, Dek? Saya sempat bohong. Saya dari teman apa kemana? Saya dari teman. Terus besoknya minggu lagi, saya juga nyolong lagi untuk beribadah sampai saya ketahuan, sampai terjadi pertengkaran, sampai terjadi keributan yang luar biasa. Nah, di situ saya semakin merasakan bahwa bukannya saya takut, tapi saya malah kayak bangga gitu. Inilah anak Tuhan yang pertama kali menerima Kristus dengan banyaknya ujian, tantangan yang saya hadapi. Nah, begitu langsung saya ketahuan dari gereja, saudara-saudara dari suami, kakaknya perempuan, kakaknya laki-laki, pokoknya semua ipar-ipar saya itu dikumpulin di rumah saya. Habis dikumpulin, saya ditanyain dengan tegasnya, kamu pilih agamamu atau rumah tanggamu? Saya dibilang gitu. Saya dengan tegasnya, saya memilih agama saya yang sekarang. Terus begitu saya menjawab dengan semuanya itu, kakak ipar saya marah besar. Habis itu saya dikasih salam, pakai salam tangan gini, mulai hari ini, mulai detik ini,
aku bukan siapa-siapa kamu, dan kamu tidak usah di sini. Kakak ipar saya bilang begitu. Dan seketika itu suami saya marah juga. Akhirnya tangan saya hampir ditarik gini. Saya diserahkan ke orang tua. Diserahkan ke orang tua dengan nadanya yang marah. Habis itu suami saya bilang gini, Pak, anak Bapak sekarang sudah mencari gara-gara dan perkara. Bilang suami saya kepada bapak saya sendiri. Terus bapak saya bingung, kenapa? Terus suami saya bilang gini, dia sekarang sudah masuk gereja, ikut-ikutan ibadah di gereja. Terus ganti bapak saya marah sama saya. Marahnya bukan main. Sampai Alkitab yang diberikan kepada saya dari Pak Pendeta yang pertama kali saya ibadah di situ, dibakarnya. Di situ saya langsung nangis. Tuhan, ampuni bapak saya dan suami saya, bahkan ipar-ipar saya. Detik itu juga saya tidak boleh berada di rumah saya sendiri dan saya harus dipulangkan ke orang tua. Dengan tegar dan saya tidak takut, meskipun dalam hati ini hancur, menangis terus karena saya harus terpisah dengan anak-anak saya. Waktu itu anak-anak saya masih, yang nomor 1 masih SD, yang nomor 2 masih TK. Habis itu benar-benar saya diserahin ke orang tua. Terus di orang tua pun saya juga tidak mendapat perlakuan yang baik, bahkan lebih parah daripada suami saya. Di dalam rumah tangga di orang tua itu, saya tinggal cuman saya, bapak, sama mama. Bapak dan mama tidak pernah kurang cara untuk mengembalikan saya ke Muslim. Yang saya sangat terheran-heran itu karena bapak saya tuh mengeluarkan biaya yang luar biasa banyaknya. Mungkin kalau untuk beli sepeda motor baru itu udah bisa waktu itu. Pada waktu itu tahun 2007 saya diusir dari rumah tanggal 4 Januari. Dan saya diserahkan ke orang tua dan diperlakukan seperti itu yang tidak main-main. Istilahnya bukan menghajar atau memukuli saya, tapi batin saya. Setiap malam Jumat didatangin seorang dukun jam 12 malam. Saya dikasih mandi sama air kembang. Padahal kalau kita bayangin jam 12 malam itu kalau kita mandi itu bukan main dinginnya. Tapi luar biasa Tuhan Yesus. Begitu saya mau dimandiin, saya belum bisa berdoa, belum bisa mengucap apapun. Yang penting saya tuh tegar dan nggak takut. Dan air yang di bak itu penuh dengan minyak wangi, berbagai macam bunga. Itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong saya. Saya cuma bilang gitu aja, Tuhan tolong saya. Terus dikasih mandi terus sampai habis. Satu bak penuh itu
bermacam-macam kembangnya itu, bunganya itu Pak, sama minyaknya bukan main, wanginya bukan main. Oh, tapi semuanya itu tidak mempan. Habis itu berjalannya waktu, orang tua saya perempuan, mama saya tuh bilang gini, sudahlah, kamu kembali ke Muslim. Kamu mau minta apa aja tak beliin, bilangnya gitu. Saya cuma mengangguk gini, nggak berkata apapun. Terus, saya menangis, bukan menangis karena saya sedih, karena apa gitu. Karena Alkitab saya yang dibakar bapak saya itu, Pak. Terus lama-lama tetangga saya juga mendengar kalau saya tuh sudah kafir, bilangnya. Saya dibilang keraknya neraka, dicaci maki, dihina, diludahin pun juga sudah pernah. Oh, haleluya. Saya yakin dan percaya Tuhan mengampuni mereka semuanya. Waktu itu, Pak. Dan selang berapa minggu lagi, 1 minggu lagi, saya didatangin lagi, dikasih mandi lagi sama air, dikasih kembang, dikasih minyak wangi yang banyak-banyak itu. Iya, saya turutin. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan Yesus pasti tolong saya. Sampai 2 kali saya dimandiin. Kembang itu tidak mempan, tidak bisa meluluhkan hati saya untuk kembali ke Muslim. Bahkan semakin kuat saya di dalam Tuhan. Habis itu nggak kurang cara lagi. Dukun manapun didatangin. Setiap malam Jumat didatangin. Didatangin dalam arti dukunnya itu datang ke rumah saya. Nggak tahu apa yang dibakar-bakar itu, saya nggak tahu. Saya cuma tersenyum aja. Habis gitu, lama-lama gitu kok tambah parah. Saya tahu dan lihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa di ujung kamar saya itu dilobangin, Pak. Dilobangin. Plesternya itu dilobangin, baru dimasukkan apa, benda apa itu saya lihat. Kayak bungkusan warna putih gitu. Nggak tahu apa isinya, saya nggak tahu. Terus diplester lagi. Jadi sampai sekarang bekasnya di kamar saya itu masih ada. Oleh kekuatan Roh Kudus nggak akan mempan semua yang ada di dunia ini. Saya bilang gitu. Terus mohon maaf Pak ya, saya mungkin bicara agak kotor mungkin. Bahkan CD saya itu sering hilang. Terus sampai tetangga tuh sampai bilang gini, kenapa ya kok CD saya sering hilang? Aku tahu, bilangnya. Si tetangga itu sampai bilang, aku tahu diambilnya, dibawa pedukun. Bilang. Oh haleluya. Saya cuma tersenyum aja. Terus berjalannya waktu Pak, terus tantangan terus begitu luar biasa yang saya alami karena pihak dari keluarga suami, kakak-kakaknya, yang perempuan itu jadi guru agama Islam, yang adiknya suami itu sebagai kiai, itu sempat istilahnya mendatangi pendeta saya yang pertama kali di kampung sebelah yang saya datangin pertama, sampai gini, kenapa kok Siti sampai ikut-ikutan ke gereja? Ada laporan kayak gitu sama saya, mereka semuanya tersenyum. Bukan kita yang mengajak, tapi Ibu Siti itu sudah dipilih. Tapi orang di luar kita, mereka enggak mau tahu. Bilangnya saya tuh diajak sama orang-orang ini, difitnah gini. Saya sempat difitnah, saya mau dinikahi sama seorang pendeta. Itulah yang
menjadi kabar yang tidak baik, membuat fitnah, tapi kenyataannya sampai sekarang saya sendiri bersama Tuhan. Dan semua fitnah itu berhubungan dengan pendeta. Bilang saya diajak pendeta mau dinikahin, diajak jemaatnya mau dinikahin gitu. Itu fitnah-fitnah yang waktu itu saya rasakan. Baru saya kalau pergi beribadah bilangnya saya dolan, jalan gitu. Tapi nggak apa-apa, semuanya waktu yang berbicara, Pak. Di situ saya menangis bukan karena saya sedih. Sedih sih juga, iya, cuman karena waktu itu saya pisah sama anak-anak masih kecil. Dan anak-anak itu sama sekali tidak pernah diizinkan untuk ketemu saya. Bilangnya gini, gak usah kau ketemu sama mamamu, nanti kamu ikut-ikutan lagi, nanti kamu diajak ke gereja lagi. Anak saya diancam seperti itu sama ipar-ipar saya, tidak boleh ketemu sama mamanya. Ya wis oke, Pak. Waktu terus berjalan 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun. Saya tidak bisa nemui anak saya, dan anak saya pun nggak boleh dan tidak diizinkan oleh suami saya. Habis gitu, Pak, lama-lama anak saya mungkin merasa kangennya luar biasa. Dia juga akhirnya datangin saya di rumah orang tua saya. Terus mungkin kalau ketahuan sama suami mungkin dimarah, tapi kalau pas nggak ketahuan, pas ditinggal bapaknya kerja, diam-diam aja. Habis itu saya pada tahun 2010 saya ada undangan Natal di salah satu gereja di kota Kediri, di wilayah kota. Waktu itu undangan Natal yang istilahnya apa ya, Natal yang besar gitu, Pak. Kan gereja yang saya datang itu kan gereja pusat gitu, jadi jemaatnya luar biasa banyaknya, sekitar 700-an lah. Nah di situ saya masuk dan saya merasakan bahwa saya merasa cocok di sini, dan seketika itu tahun 2010 saya minta baptis. Dan di situ saya dibaptis dan saya dikasih nama Esther. Begitu luar biasanya, saya bangga menjadi anak Tuhan, dan seketika itu juga saya mau ganti KTP. Tapi begitu saya menghadap di kantor desa, dan kebetulan kepala dusunnya itu teman dari suami, satu kelas SMA gitu dari suami. Di situ saya tidak diizinkan untuk menulis kayak agama Kristen gitu. Sampai saya membawa surat baptisan bahwa saya benar-benar sudah pindah keyakinan. Toh ternyata habis KTP-nya jadi, tetap ditulis Islam. Ya wes nggak apa-apa, Yang penting hati saya udah melekat di dalam Tuhan. Waktu itu, Pak, habis saya dibaptis di salah satu gereja di Kediri, yaitu gereja pusat Pantai Kosta. Saya mau langsung masuk di dalam pelayanan, meskipun pelayanan itu cuma kecil aja, bukan pelayanan di atas mimbar. Saya bangga jadi anak Tuhan,
karena Tuhan memilih saya menjadi generasi pertama dari keluarga saya yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Bahkan keluarga besar saya datangnya dari pondok pesantren, yaitu di kota Jombang. Kota Jombang adalah terkenal dari kota santri, dan sampai detik ini pun keluarga saya, tante-tante saya, paman-paman saya yang ada di Jombang itu tidak suka sama saya. Tapi saya nggak peduli. Saya tetap mengasihi mereka, saya tetap baik, tetap mengampuni apa yang mereka katakan, apa yang diolok-olokkan ke saya tetap mengasihi mereka. Dan puji Tuhan, selama ini sudah 14 tahun saya mengikut Tuhan. Dan saya cuman berharap keluarga saya dipulihkan, dan anak-anak, suami, bahkan orang tua, siapapun yang ada di dalam keluarga saya yang besar, Muslim yang taat dan fanatik, yang tidak pernah kayaknya nggak pernah bisa dibelokkan, tapi oleh kasih karunia Tuhan dan nantinya pasti akan dijamah semuanya. Dan yakin dan percaya Tuhan itu selalu memberikan kekuatan bagi kehidupan saya pribadi, meskipun sampai detik ini tantangan ujian tetap saya hadapi. Tapi puji Tuhan juga, Pak, orang tua sudah mengizinkan saya untuk bebas untuk beribadah ke gereja. Bahkan kata-kata yang tidak enak pun sekarang sudah nggak ada. Itulah karena saya mengikuti apa yang Tuhan mau, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus mengampuni, mengasihi bagi mereka-mereka yang bahkan menyelakai kita untuk tidak kembali ke gereja, untuk kembali ke Muslim lagi, yang menurut saya tidak bisa terselamatkan. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa dan kita akan binasa. Dan mujizat-mujizat yang saya terima selama saya mengikut Tuhan itu sungguh luar biasa. Dari awal saya diusir dari tahun 2007 sampai sekarang, mujizat itu terjadi setiap saat, setiap waktu, walaupun tantangan ujian masih ada dan tetap ada selama kita hidup. Terutama, Pak, saya mau menyaksikan bahwa cinta kasihnya Tuhan itu luar biasa bagi saya. Ketika saya tuh sakitnya bukan main-main, karena itu di tempat kami ada juga pompa air dragon. Mungkin Bapak sudah tahu, mungkin banyak yang tidak menggunakan sampai saat ini, tapi dari sekarang bapak saya masih menggunakan pompa dragon. Itu dipakai kalau listrik mati. Nah, itu kejadiannya ketika saya mau memompa air, terus gagang pompanya itu melesat ke hidung saya, sampai hidung saya ini pecah. Terus saya tuh harus dirawat di spesialis THT, dan di THT situ saya di ronsen, di USG, yang bilang dokternya, Bu, ini harus operasi bedah tulang karena tulang hidung ibu ini patah dan kayak remuk gitu, Pak.
Jadi ini nggak kayak gini dulu itu. Terus saya cuman berdoa, Tuhan kalau Engkau sudah menyelamatkan saya, pasti mujizat itu pasti terjadi. Apapun yang terjadi, apapun yang di dalam tubuh jiwa saya remuk atau apapun, itu Tuhan pasti pulihkan. Dan Tuhan sendiri yang menyempurnakan. Karena Tuhan sendiri juga yang melahirkan seperti saya, anak-anakmu yang awalnya sempurna, jadi pada akhirnya juga akan sempurna lagi. Tapi puji Tuhan Pak, saya tidak punya apa-apa. Waktu itu biayanya cukup fantastis bagi saya yang tidak mampu. Mungkin jual rumah pun nggak cukup untuk operasi hidung saya. Oleh karena kemurahan Tuhan, saya berangkat ke THT dan pulangnya saya naik sepeda motor dan itu pun saya sendiri. Saya cuman bilang gini, Tuhan, apapun yang terjadi, misalkan saya memang harus diambil sekarang karena saya nggak punya hidup ataupun celaka lainnya, saya siap karena saya sudah berada di dalam kebenarannya Kristus, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Di situ saya ngomong sama Bapak, Pak, aku harus operasi karena hidungku patah dan tulangnya remuk. Bapak saya cuma lemes. Ya, apa yang kita punya ya, kalau memang operasi ya harus operasi. Tapi kemurahan Tuhan luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan. Saya setiap hari cuma berkaca dan cuma begini aja. Sama waktu itu Pak, mohon maaf. Jadi bangun tidur itu kan ada ludah yang basi kan, itu cuman saya cuman nih, padahal enggak ada yang ngasih tahu, tapi dengan sendirinya saya, kegerakan hati saya, mungkin Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya bahwa taruh liurmu di sini. Terus saya ngajak, dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa, Engkau sendiri yang menyempurnakan, Engkau sendiri yang memulihkan hidung saya. Wow, luar biasa. Gak ada 1 bulan. Udah pulih kayak gini, Pak. Udah sempurna seperti yang semula yang kayak gini. Dulu nggak bisa, nggak ada ininya, nggak ada, Pak. Itu mujizat yang paling berharga bagi saya. Karena di sepanjang kehidupan saya, belum pernah saya merasakan seperti itu. Itu belum lagi mujizat-mujizat yang lain. Dalam hal ekonomi juga, waktu itu tahun 2007 sampai sekarang saya harus bekerja keras, saya harus menghidupi saya sendiri dan kedua orang tua saya, karena orang tua saya kadang kerja kadang enggak, dan sampai sekarang saya menjadi tulang punggung keluarga bagi mama bapak saya. Dan sedapat-dapatnya saya harus kerja, apapun saya lakukan, yang penting halal. Yaitu salah satunya saya ngojek, Pak. Ngojek dan buruh setrika di tangga. Kalau enggak ya, kalau dulu enggak setrika aja, nyuci juga. Tapi zaman sekarang kan banyak orang punya mesin cuci, jadi setrika saya lakukan demi kehidupan saya dan orang tua saya. Luar biasa Tuhan yang tak pernah saya pikirkan. Saya pegang janjinya Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, yang tak pernah didengar telinga, Tuhan menyediakan apa yang saya perlukan, apa yang saya butuhkan. Itu semuanya tepat waktu. Saya bangga menjadi anak Tuhan, dan saya berharap
bahwa keluarga besar saya diselamatkan semuanya, dan waktu itu saya berusaha untuk kabur dari rumah, tapi Tuhan tidak mengizinkan. 2 kali saya kabur dari rumah untuk kerja di luar kota, tapi Tuhan tidak pernah mengizinkan saya. Baru 1 hari saya harus pulang. Kamu harus pulang, harus jadi terang di tengah-tengah keluargamu. Kamu nggak boleh pergi. Iya Tuhan, saya manut dan menuruti apa kata Tuhan, dan sampai sekarang saya tetap tinggal tenang di dalam rumah orang tua, meskipun orang tua belum mengenal Tuhan, tapi mereka sudah tidak mempermasalahkan keyakinan saya. Dan saya yakin dan percaya karena saya sudah memilih Tuhan yang benar, dan karena saya berpegang dengan firman yang Pak Pendeta yang salah satu di kampung sebelah itu bilang gini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku, bilang Tuhan. Terus saya juga mempunyai apa ya namanya, mempunyai untuk mengklopkan gitu Pak, mengklopkan dari ayat Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, itu saya mempunyai Alkitab terjemahan Al-Quran. Saya membacanya juga dan menemukan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu ada di terjemahan Al-Quran. Tapi orang-orang di luar sana banyak yang nggak tahu isinya ini. Dan boleh kalau saya diizinkan untuk membaca di Asuruf 61 yang berbunyi, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutlah aku. Inilah jalan yang lurus. Kan sama, Pak. Isinya, kata-katanya jalan yang lurus. Berarti kan juga di Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran hidup, dan tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melewati aku. Nah, saya juga semakin kuat iman saya di dalam Kristus, karena di dalam terjemahan Al-Quran pun sudah menyatakan. Sedangkan bapak saya, mama saya dikasih tahu segini pun tidak mau mengerti, tidak mau menerima. Tapi saya cuma berdoa bahwa mereka suatu saat nanti akan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Juga anak-anak saya, suami saya, bahkan seluruh keluarga besar saya yang ada di kota Jombang pun, iman saya berkata bahwa mereka akan terselamatkan. Karena Tuhan sendiri yang memilih saya pertama kali menjadi generasi pertama mengenal Kristus. Dan ketika tantangan demi tantangan, saya semakin hari semakin kuat dengan firman Tuhan yang ada di Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saya. Dan ada juga di Ulangan 31 ayat 8, janganlah takut, janganlah engkau gentar. Aku, Tuhan Yesus,
tidak akan pernah meninggalkan, Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan saya. Terakhir Pak, saya mau bercerita tentang waktu itu saya juga untuk meyakinkan bahwa saya benar-benar ada jamahan Tuhan, ada Tuhan di kehidupan saya, baik saya sakit maupun saya sembuh, saya sehat maupun saya susah, senang, Tuhan ada di dalam diri saya. Waktu itu saya tidur siang, saya tidur itu sangat susah dan hampir satu hari pun mungkin dihitung itu cuma beberapa jam gitu. Terus saya tuh kayak mimpi, bukan kayak mimpi ya, cuman beberapa menit gitu, siang-siang. Tiba-tiba ada Tuhan Yesus itu muncul dari atap plafon, turun, dan seketika itu Pak, kamar saya itu menjadi warnanya emas, berubah menjadi emas semuanya, berkilauan semuanya. Wow, luar biasa. Ternyata Tuhan Yesus ini wujudnya, juga saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar luar biasa, tidak ada tandingannya. Terus saya bilang begini sama Tuhan, saya mau ikut. Ya, dengan polosnya saya bicara sama Tuhan, Tuhan saya mau ikut. Tuhan jawab bilang gini, jangan anakku, belum selesai. Kamu harus jadi terang di tengah keluargamu. Kamu nggak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus menjadi suratan Kristus di tengah-tengah keluarga. Seketika itu Pak, langsung Tuhan Yesus itu naik lagi, udah menghilang lagi, dan kamar saya itu berubah seperti biasa. Yang awalnya ada Tuhan Yesus seperti emas, semuanya berkilau-kilauan kamar saya. Begitu Tuhan Yesus sudah naik, kamar saya sudah biasa, sudah seperti semula. Begitu Pak, kesaksian saya yakin dan percaya semakin hari semakin menjadi berkat bagi semua orang, terutama bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya yakin dan percaya semakin hari saya juga semakin kuat karena saya hanya berpegang kepada kebenarannya Kristus, karena Kristus adalah kebenaran yang sebenar-benarnya. Terima kasih Pak, kesaksian saya mungkin ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Adapun kata-kata yang tidak berkenan saya juga minta maaf. Saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Selamat malam, salam sejahtera menyertai kita. Baik, terima kasih Ibu Siti Maisaro, kesaksian yang luar biasa di mana Tuhan Yesus adalah Tuhan yang real, Tuhan yang nyata. Jadi bukan hanya berdasarkan apa yang ditulis di dalam Alkitab, tapi benar-benar dialami, ya. Dialami secara langsung oleh narasumber, oleh setiap orang yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Itulah bedanya Tuhan Yesus dengan yang bukan Tuhan. Karena banyak yang dituhankan padahal bukan Tuhan, ya. Itu sebabnya tidak bisa dirasakan sesuatu yang asing, sesuatu yang kasihnya tidak bisa dinyatakan bagi manusia. Dan puji Tuhan, luar biasa bagi teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus, semakin dikuatkan dengan kesaksian ini dan semakin menyala-nyala di dalam Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, yang selalu datang dan menyatakan diri kepada manusia.
Dan yang non-Kristen yang sedang mencari kebenaran lewat kesaksian ini bisa dicerahkan supaya Anda lebih yakin untuk bisa menemukan Tuhan yang benar.